Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 5 cerdas, anak-anak Indonesia hebat, anak-anak generasi bangsa. Yuk, kita belajar lagi di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa dulu ya. Yuk, silakan berdoa bersama-sama dulu. Berdoa, dimulai. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alam sampai keadaan penduduknya. Sudahkah kalian manfaatkan secara bertanggung jawab semua ini? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam di sekitarnya. Di sebelah timur mengalir sungai-sungai yang airnya sangat jernih. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Sedangkan di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Beni merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas dari sumber daya alamnya saja, tetapi juga kondisi penduduknya yang sangat banyak. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Ini dari Sabang sampai Merauke ya. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Anak-anak, yuk coba kita amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ya. Ini adalah data kepadatan penduduk pada tahun 2010. Anak-anak, setelah kalian mengamati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, maka di sini ada 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Untuk pertanyaan nomor 1, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabnya adalah pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Pertanyaan kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau yang sedikit penduduknya di Indonesia adalah Pulau Papua. Pertanyaan ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kepadatan jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Pertanyaan kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Nah, di sini adalah kalian yang tahu ya.
Karena tempat kalian berbeda-beda, provinsi kalian berbeda-beda, maka silahkan kalian bertanya kepada orang tua kalian ya. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Yuk, kalian amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia berikut. Anak-anak, yuk kalian pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat ya. Dengan menarik garis lurus, kalian pasangkan misalnya Pulau Jawa itu ini paling atas ya. Pulau apa itu ya? Pulau apa, terus kalian pasangkan dengan yang mana ya. Oke, begitu anak-anak, ini ibu bantu ya, kalian tinggal memilih ke pulaunya. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Nah, sekarang yuk kita bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila-sila dalam Pancasila berikut ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah tentang apa saja? Gitu ya. Untuk sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, ya sudah Ibu kasih contoh 2 ya. Lanjutkan ya. Pembelajaran berikutnya, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ya. Itu adalah sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang tidak perlu kita contoh. Ya, perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan sikap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka perilaku-perilaku tersebut tidak perlu kita contoh. Oke. Perhatikan tabel berikut ya. Pada tabel berikut sudah diberikan contoh perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Contoh perilaku-perilaku yang tidak seharusnya kalian contoh. Ya, tidak perlu kalian ikuti, tidak perlu kalian teladani, dan perilaku yang harus kalian hindari. Anak-anakku semua, banyak sekali faktor yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia ini. Ya, banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Ya, di antaranya 1, nilai leluhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Ketiga, letak geografis yang strategis. Keempat, besarnya jumlah penduduk. Kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Oke anak-anak, yuk coba kalian cari ya, kalian tulis apa sih sebenarnya sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa kalian itu cinta terhadap tanah air ini
Ya, yuk tuliskan ya dalam kolom ya. Oke, Ibu bantu ya. Contoh perilaku yang kalian itu mencerminkan bahwa kalian itu cinta tanah air. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak suka ribut, tidak suka berantem dengan teman, saling membantu, saling mencintai, toleransi terhadap agama, ya, dan yang lain-lain. Oke anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Kita belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.